Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Tadi Habib Ja'far Shodiq Munawar sudah banyak sekali memberikan nasihat, kisah-kisah. Saya ingin nambah dikit aja. Tadi kisah daripada Nabi Ibrahim. Pernah juga terjadi di zaman Nabi Ibrahim, ada seorang yang datang ke Nabi Ibrahim. Masih muda, datang ke Nabi Ibrahim. Kemudian ada malaikat Israel. Malaikat Israel setelah orang itu pulang, malaikat Israel datang ke Nabi Ibrahim. Malaikat Israel tanya sama Nabi. Kalau malaikat Israel akrab ya sama para nabi. Kalau sama kita, dekati kita ya berarti kita saatnya mati. Gitu ya. Kalau para nabi sama malaikat mereka akrab, mereka dekat. Tanya malaikat Israel, ada perlu apa anak muda itu, wahai Nabi Ibrahim? Dijawab, ya anak itu ngundang saya besok pagi. Itu acara akad pernikahannya. Saya diundang besok datang. Katanya malaikat Israel, sayang sekali. Malam ini dia mati. Malam ini saya itu jatahnya nyabut nyawanya dia. Dia nggak sampai besok. Nabi Ibrahim itu kasihan. Kalau bisa dipercepat akad nikahnya malam ini. Cuma Nabi Ibrahim mikir, ya sudah ajalnya. Nggak boleh aku menyingkap atau membuka rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim tahu. Subhanallah. Besoknya akad nikah dia tetap datang. Tetap acaranya lancar. Seminggu kemudian lanjut, dia nggak mati. Sebulan dia nggak mati, nggak meninggal. Setahun nggak meninggal, 10 tahun nggak meninggal. Nabi Ibrahim umurnya panjang. Nabi Ibrahim heran, ini orang kok nggak mati-mati. Padahal Israel sudah ngabari besok mati, tapi ini setelah berapa tahun kemudian belum meninggal. Ketemulah dengan malaikat Israel. Ketemu, terus tanya Nabi Ibrahim sama malaikat Israel. Israel, itu katanya kamu orang itu tuh matinya besok. Ya itu udah kapan? Berapa tahun yang lalu? Kok nggak mati-mati? Kok nggak engkau cabut nyawanya? Iya, katanya Israel. Iya, Nabi Ibrahim. Harusnya itu memang jatahnya itu waktu itu saya ngomong besoknya, memang besoknya dia tuh harusnya aku cabut nyawanya. Cuman ketika dia pulang dari sowan ke antum, jadi dari pulang dari rumah Nabi Ibrahim, orang itu sedekah 7 dirham. Maka gara-gara dia sedekah 7 dirham, per dirham Allah kasih bonus umur 10 tahun. Jadi dia ada bonus umur 70 tahun. Nah, jadi orang ahli sedekah itu insya Allah umurnya panjang-panjang. Usianya panjang dan insya Allah juga sehat. Orang yang sakit, ya orang yang sakit, Nabi itu perintahnya bukan merintahkan untuk cari dokter. Awal enggak, itu ikhtiar. Itu bentuk usaha kita untuk sehat, obat, rumah sakit, dokter, dan lain-lain. Itu ikhtiar, itu usaha. Cuman secara batin, secara ya kalau mau cepat, ya itu caranya ngikuti cara Nabi SAW di awal sebelum dia melakukan ikhtiar usaha-usaha yang zahir. Yaitu Nabi menyatakan dawu limardakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian caranya dengan memperbanyak sedekah. Sakitnya apa? Oh, sakitnya misalnya COVID, ya sedekahnya harus banyak. Oh, sakitnya misalnya pusing, ya nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Seukuran sakitnya sedekah segitu, maka insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya, jaminan dari Nabi Muhammad, manusia yang nggak pernah bohong. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kematian itu pasti. Kita semua ini hadirin hadirat lagi mimpi. Orang mimpi itu kalau dia jatuh, dia tuh juga kaget, ikut kayak jatuh. Padahal mimpi. Dia misalnya dipukul, dia kayak kesakitan. Karena padahal dia cuma mimpi. Nah kita ini sekarang ini di dunia lagi mimpi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, an-nasu niyam. Manusia ini tidur, mimpi. Ya. Fa idza matu intabahu. Kata Sayyidina Ali, kalau mereka sudah mati, baru mereka tuh bangun. Ternyata ini pahala sholat saya itu manfaat. Ternyata pahala bacaan Quran saya itu manfaat. Ternyata saya dekat sama orang-orang soleh, ini manfaat. Ternyata saya datang ke majelis ini sekarang bermanfaat. Makanya yang paling disesali oleh orang yang meninggal nanti, ya itu adalah apa? Zikir kepada Allah.
saat-saat yang dia di situ lalai tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling disesali. Dan juga ketika Allah menceritakan dalam Al-Qur'an orang-orang yang menyesal ingin kembali ke dunia lagi, apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya, pertama kali yang disebutkan adalah sedekah. Pertama kali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka orang-orang yang menyesal ketika mati adalah, coba ya Allah, Engkau beri aku sebentar aja sehingga aku bisa bersedekah. Jadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala awal itu sedekah. Nah, kemudian kematian ini pasti, ajal ini pasti, la yastakhiruna minhu sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur, pasti. Pernah ada satu kisah di zaman salah seorang nabi. Nabi ini dikasih tahu sama malaikat Israel bahwa si fulan akan meninggal dengan sengatan kalajengking. Kasih tahu tuh orang tuh, kasih tahu sama Allah, suruh ngasih tahu. Kasih tahu tuh orang, ya fulan, kamu hari ini bakal mati karena sengatan kalajengking. Kaget dia. Betul Nabi? Iya. Dia lari. Dia cari tempat yang di situ nggak ada kalajengking. Nggak mungkin kalajengking ada di situ. Dia pengen melarikan diri dari kematian. Ada dia naik kuda, kemudian di pantai, di pinggir pantai ada air-airnya, dia mikir, oh nggak mungkin di sini ada kalajengking. Ternyata di kantong yang ada di kudanya itu ada kalajengking sembunyi di situ. Akhirnya dia disengat, mati di situ. Mau bagaimanapun melarikan diri dari kematian, tetap bakal mati. Gak bisa melarikan diri dari kematian. Nabi Musa alaihissalam, ketika malaikat Israel datang, Nabi Musa tanya, sakit gak? Ya sakit, katanya Israel. Sakaratul maut, sekarat itu sakit, nazak itu sakit. Tapi aku kalau mencabut para nabi itu lembut, nggak kasar, nggak seperti orang-orang yang lain secara kasar. Makanya kita kan sering dengar cerita ada orang yang ketika sekarat itu dikunci di dalam ruangan, dia kepalanya ke sana, badannya ke sana, jungkir walik karena kesakitan yang luar biasa ketika dibuat main nyawanya oleh malaikat Israel. Sakit. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibarat rasa sekarat, rasa sakaratul maut itu kayak kita dikuliti hidup-hidup 1000 kali lipatnya. Kita dikuliti, itu sudah sakit yang luar biasa. Ini kata Sayyidina Ali, 1000 kalinya. Itu rasa sakaratul maut, rasa sekarat yang akan kita rasakan semuanya. Itu pun sudah ditanggung setengahnya rasa sakitnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Musa dicabut nyawanya oleh malaikat Israel menjelma jadi manusia. Ketika mencabut nyawanya, Nabi Musa kesakitan, refleks tangan Nabi Musa menampar wajah malaikat Israel. Sampai dalam hadis Bukhari, hadis sahih ya kisah ini, ketika ditampar malaikat Israel, mata malaikat Israel itu lepas dari kerasnya tamparan Nabi Musa kepada malaikat Israel. Sampai Allah mengembalikan mata malaikat Israel sebab tamparan Nabi Musa. Nabi Musa kuat banget. Nah, kemudian Nabi Musa, kok sakit, kata Nabi Musa. Katanya lembut, katanya pelan. Ya ini yang paling pelan, katanya malaikat Israel. Itu masih sakit. Bagaimana yang lain? Aku minta tambah umur, kata Nabi Musa. Bilang sama Allah, aku minta tambah umur. Akhirnya oleh Allah diberikan tambahan umur dengan cara Nabi Musa naruh tangannya ada di bulu sapi. Maka dari telapak tangan Nabi Musa yang pegang bulu sapi, sebanyak apa bulu sapi itu dikasih setahun umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan merasakan. Nah, Nabi Muhammad SAW pun juga merasakan rasa sakit. Nabi juga sempat merintih. Rasa sakit itu manusia yang paling dicintai Allah. Kekasih Allah merasakan rasa sakit yang seperti itu. Masih merasakan rasa sakit. Apalagi kita. Yang mana kita belum tentu kekasih Allah. Belum tentu disayang Allah. Makanya orang yang cerdas itu bukan yang S1, S2, S3, S5, S10, S20, S21, bukan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia memikirkan setelah mati bekalnya apa. Setelah dia wafat bekalnya apa. Karena sebagaimana yang di awal dulu dijelaskan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, bahwa kita ini ada di fase yang ketiga, alam dunia, alam kita beramal.
Nah, setelah kita dari alam dunia, dicabut nyawanya malaikat Israel, itu bukan terus mati, pet, tidak ada apa-apa setelah itu. Enggak. Walaupun yang dibakar meninggalnya, walaupun yang kecelakaan, walaupun yang diwafatkan dalam keadaan ini atau itu, segala macam jenis cara kematian, semuanya akan merasakan yang namanya alam barzakh. Walaupun kepalanya di kutub utara, kakinya dikuburkan di kutub selatan misalnya, tetap dia akan merasakan yang namanya alam barzakh. Tetap dia merasakan yang namanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan kata Nabi, perhatikan kata Nabi, kalau di alam barzakh, kata Nabi, itu dia mendapatkan kenikmatan, maka setelah alam barzakh dia lebih nikmat. Tapi kalau sudah di alam barzakh, dikubur, dia mendapatkan siksa, mendapatkan azab, setelahnya lebih pedih lagi akan Allah berikan kepada orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Barzakh itu bahasa Arab, artinya pemisah. Jadi pemisah antara alam dunia dengan akhirat, itu di tengah-tengahnya ada alam barzakh. Maka alam barzakh ini pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Di barzakh ini kita juga masih bisa mendapat pahala sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Idris waktu itu, bisa mendapatkan pahala kiriman daripada orang-orang yang mendoakan kita, menghadiahkan pahala kepada kita. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i ketika umurnya sudah 40 tahun, beliau pakai tongkat. Kan sunnah tuh, kita bisa lihat para habaib ya, yang sudah seperti Habib Umar bin Hafid pakai tongkat, jalan kemana-mana pakai tongkat. Itu bukan gaya, itu bukan tren, itu bukan fashion, bukan. Itu Imam Syafi'i ketika ditanya, kenapa engkau sudah 40 tahun pakai tongkat? Ya, supaya saya azkur anni musafir. Saya ini musafir. Saya ini dari alam arwah, saya ini musafir mau ke alam barzakh, saya ini musafir mau ke alam akhirat. Saya ini biar ingat terus, oh saya musafir. Musafir itu biasanya dia bawa tongkat zaman dulu. Ya, supaya saya ini ingat terus, saya ini adalah seorang musafir. Ada seorang yang menangisi keluarganya yang meninggal. Ya, tadi seperti katanya Ja'far Shadiq tadi, wajar ada keluarganya yang meninggal nangis. Seperti Nabi Muhammad ketika anaknya meninggal, Nabi nangis. Sayyidina Umar agak gimana gitu, tapi engkau nangis. Berarti kayak Sayyidina Umar tuh kaget gitu. Nabi Muhammad nangis, anaknya meninggal. Apakah Nabi nggak terima? Aku nggak ridho, nggak rela anaknya meninggal. Nggak, bukan gitu. Nabi menjelaskan. Nabi ridho, Nabi rela, Nabi ikhlas, anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Nabi bilang, ini tangisan rahmat. Ini tangisan kasih sayang, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seorang ulama ini melihat orang itu menangisi keluarganya yang meninggal, dia bilang, kamu ini harusnya nggak nangisi yang meninggal. Kamu ini harusnya nangisi diri kamu sendiri. Karena orang yang sudah meninggal, dia ini sudah merasakan tiga. Dia sudah melihat malaikat maut, malaikat Israel. Dia sudah merasakan melewati yang namanya rasa sakit sakaratul maut, ya. Dan juga orang ini yang husnul khotimah, dia sudah selamat daripada su'ul khotimah sehingga dia husnul khotimah. Lah ente, lah kamu, harusnya kamu tuh tangisi dari kamu sendiri ketika kamu tadi itu ngelayat atau ada keluarga kamu yang meninggal, bukan kamu nangisi dia untuk kasih sayang, rahmat, nggak ada masalah seperti Nabi tadi. Cuman lebih ngaca untuk dirinya sendiri. Aku bisa nggak husnul khotimah kayak begini? Aku bisa nggak menjalani semua ini? Ya, harusnya menangisi ya, dirinya sendiri. وَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا بِدَارِ إِقَامَةٍ وَمَا هِيَ إِلَّا كَالطَّرِيقِ إِلَى الْوَطَنِ. Kata Habib Abdullah Haddad. Dunia ini bukan tempat mukim. Ya, walaupun kita disebut mukim di mana? Oh, mukim di Semarang. Itu cuma istilah majaziyah. Jadi istilah duniawi. Kita nggak mukim di sini. Kita akan pindah ke alam yang abadi, yaitu di akhirat. Jadi kita akan melihat semuanya yang di dunia ini, apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setimpal, nggak akan dikurangi, nggak akan dilebihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam qasidah yang lain, fal mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib. Enggak usah nunggu mati kamu. Mati itu datang, enggak usah ditunggu. Enggak usah kamu lari, enggak usah kamu nunggu. Datang. Sudah ada jatahnya kok. Sudah ada nasibnya sendiri-sendiri. Ya, matinya umur berapa, karena apa, sudah ada nasibnya sendiri-sendiri. Ya, kullu lahu minhu nasib. Makanya dikatakan fafkir
wa am'in fin nazar wa la takun kasaimah. Mikir. Peduli sama kehidupan kamu setelah mati. Jangan kamu seperti hewan. Hewan itu sudah dikasih tahu, dikasih nasihat, tetap dipecut, nurut, nanti gitu lagi. Nah, jangan seperti hewan, dikatakan. Kamu harus seperti manusia. Makanya manusia ini punya dua sifat yang harus diarahkan. Manusia punya sifat malakiyah, sifat malaikat. Manusia juga punya sifat hayawaniyah, hewan. Nah, kalau manusia lebih dominan ke sifat hewan, maka dia lebih parah dari hewan. Kenapa? Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka tuh kayak hewan. Bahkan lebih parah dari hewan. Kok bisa lebih parah dari hewan? Ya, lebih parah dari binatang. Binatang nggak punya akal. Manusia punya akal. Kenapa dia punya sifat yang seperti hewan? Ya. Kemudian kalau dia memiliki sifat malaikat, dia taat kepada Allah, tidak selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat. Tuh, kok bisa? Manusia lebih mulia dari malaikat? Ya, karena malaikat nggak punya ujian. Nggak seperti kita, diuji terus, dicoba terus sama Allah Ta'ala, kasih musibah. Malaikat nggak ada musibahnya, ujiannya. Mereka nggak punya nafsu. Tapi kita punya nafsu. Kalau kita bisa mengekang, mengarahkan hawa nafsu kita, hawa nafsu kita hilangkan, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Karena kita lebih hebat. Kita punya akal dan kita punya nafsu, tapi kita masih bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Afu minkum. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.